Karena it's a teamwork. Sebenarnya it's so much like startup, so much like running a startup. Tapi this is much more unpredictable. Gua dan istri gua sudah sepakati adalah memang anchor utamanya di kita berdua. Relationship kita harus bagus. Oke, balik lagi ke part 2 dari namanya juga podcast, masih bareng gue, Ogi Wicaksana, yang bukan temannya Coaches. Patrick tidak tinggal di Bikini Bottom. Ada Iqbal Haryadi dari Proud dan kitabisa.com yang gue masih mau nanya-nanya. Jadi Bal, lagi campaign apa sih sekarang? Campaign kita bisa dulu ya. Kalau kita bisa mungkin kita banyak bikin program-program gitu ya. Kayak misalnya program yang udah cukup lama jalan, kita punya program Bisa Makan, itu bantu makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Terus kayak yang lagi kita start juga ada program namanya Tumbuh Bahagia. Nah, program Tumbuh Bahagia ini fokus untuk bantu ibu dan anak. Jadi ibu yang dalam masa kehamilan, terus kayak ibu yang melahirkan, terus anaknya yang newborn, sama anaknya yang mungkin udah agak gede lah, udah masuk SD gitu ya. Nah, ini kita bantu dari segi kesehatan dan lain-lain. Itu kita bisa kalau yang programnya. Terus kalau yang sekarang lagi rame juga kan soal Palestina ya. Soal Palestina juga ada banyak gerakan-gerakan yang di-initiate sama teman-teman influencer, sama teman-teman NGO dan lain-lain. Kita juga lagi koordinasi sama Kemenlu, sama pemerintah untuk kita nyalurin bantuannya. Rencananya sih akan disalurkan bareng, satu Indonesia nih dikirim bareng sama bantuan pemerintah juga. Harusnya rencananya Bulan ini? Sabtu ini. Benar, karena teman gue kebetulan bilang dia mau ke Palestina, tentara dia. Ya, Sabtu ini mau diberangkatkan bareng di satu pesawat gitu. Nah, itu kita lagi koordinasi lah untuk kita kirim bantuan, tapi bantuannya disalurkan lewat jalur-jalur yang terverifikasi. Karena kan pelik banget ya kondisi di lapangan gitu ya. Situasi di lapangan pasti pelik banget. Jadi dibukain jalan lah sama pemerintah gitu. Saya cukup mengerti tingkat kepelikan itu karena dulu saya PR-nya Mas Iqbal. Jadi saya sering nanganin krisisnya Mas Iqbal. Anda paham lah. Saya paham. Memang. Tapi saya sekarang lagi jadi yang bukan narasumber. Yang wawancara. Ya, itu kita bisa. Kalau dari Proud sebenarnya ya kita bikin konten yang reguler. Tapi tadi mungkin gue mau nambahin. Sebenarnya yang seru di Proud juga itu intinya karena kita mengangkat dari sisi cerita-cerita human-nya gitu kan. Ternyata kita juga bisa membantu teman-teman brand untuk menyampaikan message-message mereka lebih manusiawi gitu ya, atau kita humanize brand mereka gitu. Karena kan brand ini punya message, tapi message-nya kadang diterima sebagai ya udah iklan aja gitu kan. Padahal sebenarnya sangat potensial brand-brand bisa sampein message mereka relate juga buat orang. Contoh misalnya kita pernah bikin collab bareng sama Halodoc. Itu Halodoc lagi campaign untuk mengangkat cerita-cerita caregiver. Karena mereka kan Halodoc juga membantu salah satunya orang-orang yang mesti merawat orang tuanya atau merawat keluarganya lagi sakit dan lain-lain, kan sangat membantu kan. Feel that. Nah, 3 minggu di rumah sakit lagi. Iya. Nah, kita ngangkat cerita salah satu orang yang anak muda, dia ngerawat ibunya. Gua kandidatnya lagi waktu itu lanjutin. Iya ya, lo deh. Iya benar. Terus yang ngerawat ibunya, dia cerita perjuangannya, dia cerita struggle-nya gitu. Yang orang mungkin kadang oversimplifying juga gitu. Kadang kan kayak elah ngeluh aja lu, itu mah kan bakti lu sama orang tua bla 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 segala macam. Tapi kan maksudnya kita as a human there's so much struggle juga. Dan kirimin saya makan sendiri. Iya kan. Gue juga sempet tuh ngerasain kan bokap mertua sebelum meninggal tuh kan sempet stroke dan lain-lain. Berasa banget lah maksudnya. Ya definitely kita itu bentuk sayang kita sama orang tersayang kita, tapi we cannot deny the struggle is real gitu. Kayak you're alone bolak-balik sana sini sambil kerja, sambil mikir ini itu dan segala macam kan. Nah, itu kan sebenarnya cerita yang orang banyak sekali yang relate, banyak sekali yang merasakan gitu, dan kita angkat cerita itu kolaborasi sama Halodoc gitu. Jadi akhirnya juga bisa nyampe nih. Halodoc bisa membantu orang-orang yang merawat
keluarganya, caregiver gitu ya. Atau kemarin terakhir kita juga collab bareng sama Rexona, sama community kita juga. Rexona bikin lari, ada run di BSD. Terus salah satunya campaign mereka lanjut terus. Jadi mereka pengen mendukung orang-orang yang pengen berjuang lanjut terus apapun yang pengen mereka lanjutkan gitu. Nah, salah satunya mereka tuh mau ngirim Fadil Jaidi ke New York kalau nggak salah ya, New York Run, tapi pemanasannya di BSD ini gitu. Nah, itu kita ngajakin community kita, di mana community kita ini, yuk lu ikutan bareng lari di BSD bareng Rexona Run, tapi lu harus cerita apa yang pengen lu lanjut terus di dalam hidup lu. Dan itu beragam tuh. Ada yang dia pengen lanjut terus karena habis putus. Kan hidup harus lanjut terus dong habis putus. Iya. Nah, perlu ngeledek gue. Ada yang habis putus, ada yang pengen lanjut terus karena dia dulu dibully, kemudian dia karena dibully kurus dan lain-lain, justru jadi motivasi dia glow up lah gitu ya. Kayak dia jadi olahraga, dia jadi ini itu dan segala macam. Terus ada yang juga lagi ada teman tuli yang justru kayak lagi pertama kali nyobain lari maraton, dan dia juga bukan maraton ya, 10K yang terus dia pengen lanjut terus juga gitu. Nah, itu kan akhirnya cerita-cerita orang-orang biasa yang relatable dan sebenarnya message-nya Rexona ini tapi tersampaikan dengan cara yang human. Nah, itu yang menurut gue beautiful sih. Maksudnya ternyata kita approach-nya proud untuk menyampaikan cerita yang relatable, menyampaikan cerita manusia tuh bisa nyampe dan everyone is benefited gitu. Kayak brandnya pengen nyampein message, nyampe, terus orang-orang yang terlibat di dalamnya, misalnya community, mereka juga merasa jadi bagian dari gerakannya. Terus orang-orang yang mungkin tidak ikut gerakannya pun bisa ngelihat, oh ini story yang relate juga buat gue, dan mungkin gue bisa take some value out of this stories gitu. Ya. Dan dari Proud pun bisa ngegarap atau ngebantu, ngegodok, oh brand ini bisa connect kemana nih gitu ya. Betul, jadi memang kayak kita, so far kita merasa kita punya spesialisasi di, kita nyebutnya humanize the brand lah. Kita bisa bantu brand untuk menyederhanakan atau menyampaikan message mereka dengan lebih human supaya orang bisa lebih relate gitu. Ya. Ini menarik banget. Gue tuh Iqbal tuh salah satu teman gue yang gue percaya dua hal yang dia selalu suka lakukan. Pertama social, kedua storytelling. So what you are doing menurut gue keren banget dan banyak banget campaign yang lo udah lakuin. Tapi di antara semua campaign itu, tadi lo ada mention Palestine. Tell me your opinion about that. Kemarin gue sempat ditanya juga tuh sama The Media. Ini tapi terlepas dari apapun yang lo pakai ya. Jadi nanti kalau potongan video ini tayang, ini yang gue tanya Iqbal Haryadi. Pelintir. Iya, dan pelintir whatever you want. It's super simple gitu. Ada ribuan orang di sana yang meninggal setiap hari. Agree. Ratusan gitu ya. Aduh, so far udah 7.000 apa? 7.000, 8.000 gitu. Dan tadi gue juga baru dikasih datanya tuh sama teman di kantor, karena dia yang ngurusin koordinasi Palestina dan lain-lain. Gue lupa angka persisnya, tapi kayak udah ada berapa kali ribu bom yang kalau diratain kita kayaknya udah 23 hari ini kejadian gitu ya. Udah lebih dari Hiroshima Nagasaki. Iya, dan dalam satu hari tuh kayak ada ratusan. Ya lu bayangin kayak lagi jalan jeber gitu, kayak lagi jalan meledak gitu. Maksudnya kalau ditanya opini gue soal Palestina, super simple. Ada ribuan orang yang meninggal di sana. It should be stop gitu. It should be stop, dan orang yang di sana masih di sana butuh bantuan. Udah lupakan dulu yang lain, kayak karena nggak tahu ya, yang sekarang mungkin agak beda ya, kayak yang sebelum-sebelumnya kan juga nggak, bukan ini doang gitu ya, kayak mungkin tiap berapa tahun atau tiap tahun ada ini perang rutin soalnya. Iya betul, bisa dibilang gitu kan. Nah kayaknya baru kali ini tuh yang secara opini tuh beneran pecah gitu, kayak ada yang beneran tidak mendukung atau tidak ingin atau kayak tidak mendukung ini untuk berhenti gitu. Jadi buat gue sih simple banget sih, ini it should be stop. Ada ribuan orang yang meninggal dan yang masih hidup butuh banyak banget bantuan gitu. Itu tadi obrolan singkat tentang Palestina dan beberapa campaign yang Iqbal lakukan. But thank you Iqbal for sharing your opinion. Gue mau nanya lebih jauh. Tadi Iqbal ngomongin soal Palestina, ngomongin soal children, ngomongin soal banyak hal.
Tapi gue tuh mengenal Iqbal berubah banyak sejak dia jadi bapak. Generasi gue tuh umur 30 tahun tuh kayak gue single tuh adalah yang sangat jarang ya teman-teman. Yang banyak tuh kayak Iqbal. Ada Iqbal, Fikra udah punya anak 2, bener ya. Tapi Iqbal tuh punya case yang menurut gue menarik banget karena bukan cuma lu sih. Iqbal, Fikra, dan Timi, kalian tuh sepertinya jadi lebih berubah sejak jadi bapak ya? Kayaknya orang harus pasti otomatis berubah kalau orang normal ya. Berubah, hidup tuh berubah banget sih emang abis punya anak ya. Kenapa? Kan gue belum nih, siapa tahu bisa bantu gue. Kenapa ya? Coba gue refleksikan ya. Gue pernah ngobrolin ini juga sama teman gue dan kayaknya world view berubah banget sih. Kayak sebelum punya anak tuh you think about, tadi mungkin nyambung ke startup ya. Kayak you think about conquering the world gitu. Kayak gue tuh ngomonginnya kayak ambisi global. Gue pengen merubah, change the world gitu. Kayak semua yang selalu OKR. Semua tuh tentang dunia dan gue pengen mengubah dunia. Gitu. Gitu. Gue masih ingat bagian itu. Terus once anak gue lahir kayak ternyata dunia gue ini gitu. Atau mungkin lebih ke kayak ternyata dunia tidak secetek itu. Gue ternyata pakai kacamata melihat dunia tuh sangat dangkal dengan ngelihat soal materi dan lain-lain. Karena once gue punya anak, gue berpikir kayak bagaimana anak ini hidup lebih baik dari gue. Dan gue jadi melihat dunia jadi berbeda. Contoh misalnya, ini gue ngasal dulu ya, nanti mungkin lu bisa gali lebih dalam. Karena gue sambil refleksi juga. Cuma kayak misalnya ya, mungkin kalau bikin konten, mungkin gue akan mikir, ya udah yang penting rame. Yang penting keren. Dulu, sebelum punya anak. Once gue punya anak, gue kan punya bayangan bahwa anak gue akan melihat konten itu. Okay. Jadi lu mungkin akan bikin konten yang lebih meaningful. Iya, fokus gue jadi bukan konten ini harus keren atau apa, tapi konten ini harus impactful, harus meaningful. Harus bisa bikin sesuatu yang anak gue juga ngelihatnya bangga gitu kan. That's one example lah. Atau contoh lain kalau dalam konteks bisnis gitu. Kalau dalam konteks bisnis misalnya kayak, oh ya mungkin kalau sebelumnya ngelihat ya udah yang penting grow, yang penting ini dan segala macam. Tapi once punya anak, ya berkah nggak nih duitnya, gitu kan? Karena duit yang gue bawa bakal dimakan anak gue nih, gitu. Dan gue nggak pengen dia makan sesuatu yang nggak berkah dari sudut pandang gue, gitu kan? Nah itu kayak itu berubah banget sih. Itu satu sisi ya. Sisi lain mungkin yang berubah juga, I think tadinya gue punya pikiran jomblo itu lebih produktif dari orang yang punya anak. Karena waktunya lebih banyak. Dan ternyata? Lu apa ngeliatin gua? Ya kan kita lagi ngobrol. Anda nih insecure. Iya nih. Projecting insecure. Kayaknya baperan nih orang nih. Iya, tapi ternyata setelah punya anak, satu manajemen waktu jadi lebih rapi ya. Lebih rapi karena lo tahu waktu lo bukan cuma buat kantor gitu atau buat kerjaan. Yang kedua ternyata world view lo expand. Nah, gue punya contoh yang konkret soal ini. Lo nonton the foundernya McDonald's ya? Iya. Saya ingat gue nonton. Nah, kan McDonald's awalnya kafe kan. Maksudnya konsep mereka tuh ini tempat nongkrong anak muda gitu kan. Tempat nongkrong anak muda. Yang gaul gitu ya. Yang gaul dan yang datang tuh anak muda nongkrong dan lain-lain. Benar. Mereka berubah once mereka sadar ini harusnya nggak jadi kafe. Ini harusnya jadi restoran keluarga. Iya benar. Kenapa? Karena kalau kafe lu datang maksimal berdua sama cewek lu. Kalau keluarga minimal 4-5 kan paket McD ada tuh yang 5 kan, yang paling banyak. Jadi secara dan itu perspektif yang cuma bisa didapat kalau lu punya anak. Iya itu benar. Jadi maksud gue dari sudut pandang marketing, dari sudut pandang bisnis pun, once lu punya anak, the behavior will be change ya. Behavior change, mindset change, kayak perspektif lu lebih luas, lu bahkan lebih toleran. Gue kasih contoh, misalnya kayak di Twitter kan suka ada tuh yang rame kayak, misalnya lu lagi di pesawat terus kayak
ada anak kecil nangis, gitu, atau kayak minta dong di pinggir jendela, terus kayak tai lah, nggak ada ini loh, apa, gue bayar, gue nggak mau ini, kan ada kayak gitu kan. Ada. Itu pasti nggak punya anak. Dan maksud gue, kalaupun lu punya anak bukan berarti lu harus ngasih, tapi lu nggak akan ngomong gitu. Ya. Ada empati lah. Ada empati, empatinya lu, worldview lu lebih luas aja. Jadi lu tahu sesuatu tuh nggak harus semuanya dikatakan, nggak harus semuanya diberantemin gitu, kayak lu lebih wise aja, lu lebih dewasa. That's how fatherhood teach you ya. Ya, that's one of beberapa lah ya. Tapi gue mau nanya lagi, ini lu sebagai ayah muda, gimana lu ngeledek gue, tentang seumuran, jadi kita sama tapi Ayah muda. rasanya beda. Nggak, tapi Gi, coba gue tanya, lu umur 30 belum nikah dan belum punya anak, rasanya apa? Biasa aja sih. Kalau gue, Atau lu gambarkan umur kalau ada yang 30? nanya ke gue kayak gitu, gue akan jawab mau. Kalau misalnya ada diberikan, tapi memang kayaknya belum diberikan yang benar aja. Oh enggak, maksud gue pernah nanya ini ke temen gue yang belum nikah juga. Jawaban dia umur 30 belum nikah tuh kayak umur 20 tapi lu punya duit. Itu benar. Itu benar. Jadi lu bisa wahihi sana sini tapi ada duitnya gitu. Kalau 20 kan kayak lu juga hahahi sana sini bebas tapi nggak ada duitnya gitu. Betul. Kemarin gue nggak tahu kalau lu apa ke siapa ya. Gue bilang, gue kayaknya mau ganti mobil. And maybe I can. Ya udah, iya. Tapi kalau di umur 20 awal, ya kan nggak mungkin. Iya, nggak ada duitnya. Atau kayak 20 awal mau travel, mesti nebeng-nebeng apa segala macam. Kalau sekarang kan travel, ya besok Bali hajar gitu kan. Iya benar. Iya. Gitu. Dan Anak pertama umur berapa? Anak pertama umur 4 tahun, anak kedua 9 bulan. Cowok cewek. cewek itu banyak itu bedanya. Gue tuh ingat banget waktu awal-awal gue di Kita Bisa, Iqbal tuh masih belum nikah. Gue ingat lu nikah di Cicendo. Ya. Gue ingat ya karena waktu itu rame-rame sekantor dateng, and I literally see the difference. Kayak dulu Iqbal tuh masih ingin itu banyak sekali, energinya masih meledak-ledak. Sekarang kayak, Gi, kayaknya jangan hari itu deh, kenapa gue harus balik ke Bandung? Oh iya udah jadi bapak ya. Gitu, jadi spirit itu tuh gue bisa ngerasain banget perubahannya gitu. Karena you think about your kids, mungkin ingin pulangnya, ya mungkin karena udah punya rumah ya, balik maksudnya rumah gitu. Iya, I think ini juga ya, yang tadi belum disebut tuh, sebenarnya punya anak itu, punya keluarga lah ya, maksudnya kan ada istri juga, istri dan anak. Dibandingkan dengan sebelum gua nggak punya gitu ya, kayak ada anchor sih, Gi. Jadi hidup tuh lebih, sebenarnya dibilang stabil juga mungkin kurang tepat, karena hidup kan ups and down saja ya. Tapi anchornya jelas gitu, kayak lo kapal kan, kalau lo ada anchornya, anchor tuh jangkar ya. Kalau ada jangkar, ya ibaratnya ombak bawa ke sana ke sini, lu nggak akan jauh tiba-tiba kemana gitu. Ini tuh ada jangkarnya. Dan itu tuh dalam banyak konteks ya, maksudnya dalam konteks spiritual, dalam konteks mental, dalam konteks stabilitas ya diri lu dan lain-lain gitu. Kayak ketika lu udah mulai keluar jalur tuh, lu tahu ada yang narik lu balik gitu. Ya ini misalnya dalam konteks profesional lah gitu, kayak kan stres banget nih misalnya di kantor dan lain-lain kan. Dan kalau lu nggak ada jangkar, ya lu bisa tiba-tiba ngapain lah, bisa tiba-tiba meledak apalah gitu kan. Tapi karena ada jangkar, jadi ya stresnya tetap ada, tapi kayak ada yang menjaga lu untuk nggak terlalu keluar dari mana-mana gitu. Jadi Bapak sekarang tujuannya lebih jelas ya? Yaitu ya balik lagi, keluarga, ada tempat berpulang yang memang mereka harus jadi bagaimanapun kan lo kepala keluarganya di rumah itu gitu. Iya. 30 tahun, 31 tahun sudah bicara tentang jangkar. Anchor. I didn't see that coming, tapi gue sepakat bahwa mungkin lebih meaningful ya, karena gue ingat gue punya teman dulu CEO sebuah startup crowdfunding. Sejak punya anak, dia jadi kayak lebih slow pace. Dulu mah gue ditagih mulu, aku nggak nyebut namanya. Kalau lo tahu orangnya siapa, gue ngomongin lo nih bro. Dia ketawa. Masih jalan kan crowdfundingnya? Iya. Crowdfundingnya masih jalan kan? Nggak boleh nyebut. Sebut aja, nggak apa-apa. Nah tapi bener, ya emang banyak hal yang berubah. Oke, gue mau nanya, masih mau tentang fatherhood. Gue tuh lagi excited banget ngomongin fatherhood.
Tapi menurut lo, momen apa sih yang paling kayak, ini nih momen yang menurut gue harus ngelakuin A gitu. Aha momennya tuh kapan yang bikin lo kan Ngelakuin A tuh Ngelakuin punya A. yang Apa ngelakuin nih? jadi misalnya lu kayak Berkeluarga tadi atau apa? ya di dalam hal udah nikah nih Ha? jadi I should do this because my kids should be bla 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 gitu kayak misalnya kalau teman-teman gue yang cewek bilang momen paling dia berubah dari gadis menjadi ibu adalah ketika menyusui. Misalnya beberapa teman gue bilang gitu, nggak semua. Iya. Gitu. Karena ya mereka merasa bahwa udah di genggamannya. Kalau kita kan nggak menggenggam anak itu gitu. Iya. Turning point-nya deh. Iya. Mungkin kalau turning point ya definitely pas lahir lah ya. Pas lahir kan, Ngazanin. pas ngajanin kayak iya to know bahwa suara lo yang pertama masuk ke telinganya gitu kan. Dan ya karena yang masuk itu azan gitu kan, dan banyak apa ya banyak statement di situ sebenarnya, banyak value kan sebenarnya di azan tuh yang sebenarnya kita pengen masukin gitu kan. Nah itu tuh kayak emang tiba-tiba meleleh aja sih pas azan gitu ya. Cuma kan suara harus tetap tegar ya kan, karena kan lagi azan nih. Jadi itu lumayan, itu juga cukup turning point lah maksudnya pas melakukan itu. Terus selain itu mungkin ketika ya banyak micro moments lah ya. Gue ngerasa sih sebenarnya soal keluarga itu banyak micro moments sih, Gi. Mungkin nggak spesifik yang one moment kayak kalau di film tuh ada satu scene yang emang itu monumental banget, nggak kayak gitu. Tapi lebih ke momennya kecil-kecil. Misalnya Pertama kali dia manggil lu gitu misalnya. Pertama kali dia nyebut gitu. ayah, pertama kali jalan, pertama kali merangkak, pertama kali duduk. Mungkin nanti pertama kali sekolah lo nganterin. Bener, itu anak lo udah sekolah. yang ya yang gede udah PAUD. Gue sebenarnya sampai sekarang gue nggak ngerti apa sih bedanya PAUD, playground. Tapi intinya anak gue belum TK, yang sebelum TK itulah. Oke. Yang cuma 2 jam. Tapi itu pun kayak anak gue nganterin anak gue sama istri gue, terus kayak anak gue masuk, terus dia kayak naruh tas dan segala macam, terus kayak ada pagar gitu kan, dia nangkring di pagar untuk ngedadah kita pulang. Dia dadah itu kayak, wah anak gue udah gede gitu. Kayak itu nggak ini sih, nggak udah gede aja gitu. Oke. Bentar lagi masuk SD, bentar lagi SMP, SMA mungkin gitu. Gue penasaran gimana cara lo tahu gimana untuk ngerawat anak. Apakah itu lo ngambil pelajaran dari saat lo kecil atau lo belajar lagi dari awal atau gimana? We don't know. Well, parenting is the hardest job in the world. The hardest sih, susah banget. Karena sebanyak apapun knowledge yang udah ada, kan banyak nih parent talk apa gitu-gitu kan. Betul. Sebanyak apapun knowledge yang udah ada, setiap anak tuh special. Setiap anak tuh kondisinya beda. Anak lo all good. All good. I mean kayak misalnya nih parenting bilang kayak kalau ilmu parenting gitu ya, kan ilmu parenting juga banyak branch-nya kan, maksudnya apa, mazhabnya gitu kayak beda-beda kan. Tapi let's say ambil satu gitu. Terus contoh kayak misalnya makan gitu. Kalau anak tuh dikasih makannya yang protein ya, yang gampang-gampang nih, tempe, tahu, lalala, anaknya nggak mau. Terus anaknya nggak mau gimana? Dan nggak bisa dipaksa sih. Nggak bisa dipaksa. Gue ingat banget waktu gue kecil, gue dipaksa makan apa gitu, terus kayak maaf nggak dulu, terus gue nangis, tantrum. I mean, kalau lo pernah lihat anak bocah tantrum di pesawat, gue waktu kecil setantrum itu, gara-gara nggak mau makan. Jadi I can relate. Yeah, it's very stressful for parents, dan gue sangat yakin semua orang tua merasakan hal yang sama gitu. Nah, dan challenge-nya mungkin challenge-nya tadi ya, parenting itu walaupun ilmunya udah banyak, tiap anak spesial. Tiap rumah tangga spesial. Karena kan yang ngaruh ke anak nggak hanya anaknya dong, tapi kayak hubungan
suami istrinya, mungkin di situ ada keluarga juga dan segala macam, itu ngaruh juga special. Jadi tetap perlu di customize. Jadi ibaratnya kayak oke, gua baca ini itu, istri gua baca ini itu, kita nontonin video, kita ikutan webinar whatever gitu-gitu, tapi when it comes to melakukannya ya tetap harus di customize dan eksperimen. Udah kayak startup aja nih. Ya kan, kita punya OKR, ya kan, naik berapa kilo gitu-gitu kan. Kita coba metode A tidak bekerja, metode B tidak bekerja, tapi teori bilang begini, tapi tidak bekerja. Jadi orang tua berarti harus agile juga. Harus agile, sangat agile. Dan mungkin ini juga yang gue pelajari juga ya. Yang sering lupa itu sebenarnya ini, ketika kita jadi orang tua, kita lupa bahwa kita tuh suami dan istri juga. Peran gue tuh bukan ayah doang. Divine. Peran gue bukan ayah doang, peran gue suami juga. Istri gue, peran dia bukan cuma ibu, dia istri gue juga gitu. Maksudnya selain kita mengurus anak, kita juga harus mengurus relationship kita berdua gitu. Gue sama istri gue harus tetap jadi pasangan. Kita harus tetap punya waktu-waktu yang dimana kita berdua aja gitu. Dan kita tetap connected, kita tetap satu value dan align secara visi gitu. Kayak dia tetap harus tahu keresahan gue harus tahu keresahan dia gitu. Itu matters banget. Karena it's a teamwork. Sebenarnya it's so much like startup, so much like running a startup. Tapi this is much more unpredictable. Gue justru penasaran dulu orang tua kita tuh belajarnya gimana ya? Kan nggak ada webinar, nggak ada video YouTube yang bisa buat belajar gitu. I think sebenarnya nggak berubah ya, bukan nggak berubah ya. The wisdom still there. The wisdom still there, dan sebenarnya yang sama itu gue sangat yakin adalah ya we're just doing our best. Yes. Every parent is just doing their best gitu. Agree. Dan nggak ada yang tahu bagaimana cara jadi orang tua yang baik. Iya, dan karena case by case bisa jadi bahkan dengan treatment yang sama untuk 4 anak yang berbeda. Bener, beda-beda gitu. Dan mungkin kan kita juga, mungkin kalau di sosmed kan banyak juga nih obrolan-obrolan soal child trauma gitu ya. Maksudnya kita sebagai anak, kan kita punya trauma juga yang di trigger oleh orang tua kita. And we are projecting. Yang mungkin cara parenting mereka mungkin tidak ideal dan lain-lain gitu. Tapi ya gue meyakini yang tadi itu. Ya we're just doing our best gitu. Kayak kalau di gue misalnya, gue itu anak kedua, anak tengah, dan sindromnya anak tengah tuh kejadian di gue. Yaitu sindrom anak tengah itu kan intinya dia nggak pernah jadi yang paling. Di tengah ya soalnya. Tos dulu. Oh ini sama nih. Dia nggak pernah jadi yang paling di rumah karena selalu kakaknya pernah jadi yang paling karena cuma ada kakaknya doang. Adiknya pernah jadi yang paling karena dia paling bungsu nih gitu. Jadi anak tengah tuh selalu dituntut untuk lu harus hormat sama kakak, lu harus ikutin tuh kakak lu yang baik-baiknya, lu harus jagain adik lu. Jadi bebannya tuh udah gede, tapi afirmasi dan lain-lainnya tuh nggak dapet sebanyak yang pertama atau yang ketiga gitu. Sehingga eksesnya atau hasilnya adalah misalnya di gue jadi orang yang mencari validasi di luar rumah. Makanya kenapa gue jadi orang yang ambisius, gue jadi kayak gue harus menang lomba ini, menang lomba itu kalau di zaman sekolah gitu ya. Terus kayak ya di startup, maksudnya pas running profesional pun kayak gitu. Kayak gue tuh punya spirit tanpa gue sadar, gue tuh punya spirit atau drive untuk be the best. Quote balas dendam, membuktikan bahwa gue bisa. Itu gue. Karena gue nggak dapet itu di rumah. Nah, tapi my parents can do better, but they're doing their best gitu. Kayak ada masanya gue ngerasa ini gara-gara itu nih gitu. Tapi at some point gue ngerasa ya my parents are doing their best. Gue ada di sini karena it's not ideal. Definitely they can do better. I can do better gitu. Tapi apa yang mereka lakukan, it's their best and I'm grateful for it gitu. Nah, wisdom itu yang gue ingin coba bawa ke cara gue mengurus anak gue gitu. Bahwa ya I'm not perfect gitu. Kayak banyak hal yang kurang dan lain-lain.
Ya I'm doing my best gitu, kayak istri gue juga gitu. Tapi memang challenging banget, dan itu sesuatu yang harus terus dipelajari sih. Apa challenge terbesar lo Bal untuk jadi ayah dan juga pekerja startup atau ekonomi kreatif yang very challenging? Karena ekonomi kreatif dan startup itu dua-duanya juggling melulu, agile melulu, pivot melulu, dan lo juga masih jadi ayah yang tiap hari on daily basis pasti juggling kan? Iya. I think how to manage the time? Tough question. To be honest, gue juga ngerasa I'm not in my best time management yet ya. Karena ya nggak tahu ya, tiap hari kayak berubah juga siklusnya gitu-gitu kan, kayak maksudnya agendanya pun kan tiap hari unpredictable lah, kayak maksudnya kayak kita aja kan ini harusnya syuting jam 7 gitu kan, terus kayak berubah dan lain-lain, itu kan ngaruh juga nanti ke jadwal. Jadi kuncinya Nrimo. Jadi apa? Kuncinya Nrimo. Kuncinya agile. Tapi tadi mungkin yang mau gue highlight, sebenarnya salah satu kunci yang gue dan istri gue sudah sepakati adalah memang anchor utamanya di kita berdua, relationship kita harus bagus. Itu yang paling utama gitu. Nah itu yang menurut gue challenge-nya besar juga gitu, karena it's something that I am working on juga gitu. Gimana nih kita, apalagi dalam konteks gue kan gue LDR juga gitu, maksudnya nggak tiap hari bareng kan, karena gue kerja di Jakarta, rumah di Bandung. Ya itu gimana tuh maintain relationship-nya. Karena kalau once relationship-nya strong atau unstable in a stable status gitu ya, sebenarnya rawat anaknya atau interaksi kita ke anak jadi lebih mudah gitu, karena kita udah satu tim nih gitu. Nah itu kan co-founder problem banget kan, co-foundernya harus align nih gitu kan. Jadi lo dan istri lo adalah co-founding startup. Co-founder, betul. But I like the topics of parenthood very much, especially being vulnerable about it ya. Nih gua kasih contoh lain. Yeah. Gua tuh udah jadi bapak-bapak dan gua sekarang ngerti kenapa banyak bapak-bapak tiba-tiba malam-malam keluar aja nongkrong bengong di luar. Nyiram jalan, nyiram tanaman, atau kalau yang ngerokok doang, ngeliat ke atas, nggak ngapa-ngapain. Emang udah penuh aja. Oh, gue butuh numpahin air yang ada di gelasnya kali ya? Iya, tapi nggak bisa. Ya akhirnya ditumpahin ke jalan itu tadi. Iya, makanya bapak-bapak bakar sampah, atau kayak bapak-bapak. Pak cuci motor, cuci mobil. Iya, itu tuh tidak ada fungsinya, Pak. Fungsinya adalah cuma ini me time gua gitu. Gini-giniin burung. Ya kadang kan hal yang kita lakukan tanpa mikir itu meditasinya dia. Meditasi. Kan? Betul kan? Itu dia, Pak. Itu kata kuncinya. Mau minta space anaknya nggak bisa, tantrum. Kan susah juga. Benar. Dan selalu di tengah malam kan. Makanya kayak tengah malam, gua pernah ya kayak tengah malam gua mau capek banget. Anak udah tidur, gua lelah banget kerjaan ini itu dan segala macam. Gua mau keluar bengong. Gue umur segini aja udah kebayang apa yang lo alamin. Iya kan, udah kebayang kan. Karena gue belum mulai. Iya, kalau udah mulai jadi lebih ini juga. Tapi gue buka pintu, pas banget tetangga depan gue buka pintu juga, dia mau bengong juga, nggak jadi gue. Malu kayak, dia mau bengong juga nggak jadi anjing. Kadang kayak mau nyiram jalan, udah dia duluan yang nyiram. Udah dia duluan. Kan lo tadi create safe space, harusnya bareng. Beda nih Pak. Menurut gua, nah ini gue juga masih crack ya. Jadi bapak itu lu nggak butuh safe space, lu butuh waktu sendiri. Ya itu mah semua orang butuh space. Nah enggak, maksud gua kalau lu jomblo, masa lalu kayak karir apa tuh, emang lu butuh ngobrol sama orang. Anjing. Tapi kalau lu jadi bapak, enggak, lu nggak butuh. Ini bukan activity yang bisa di-solve dengan cerita gitu. Kita nggak butuh cerita. Kita cuma butuh waktu sendiri aja. Iya benar. Itu gue kebayang. Cuma waktu sendiri aja. Sebenarnya challenge-nya itu menurut gue juga, dan gue sih ngerasa ini juga nggak eksklusif di bapak-bapak ya, mungkin di ibu-ibu juga. Cuma kalau di bapak-bapak itu yang gue rasakan, beban hidup itu nggak bisa di-share. Karena misalnya, gue nggak bisa
atau ada momen-momen di mana gue nggak bisa share beban gue ke istri gue karena istri gue punya beban lain dan gue nggak pengen dia tambah bebannya. Tapi gue nggak bisa cerita beban gue ke temen karena ini terlalu private, nih urusan gue dan istri gue. Gue nggak bisa cerita itu ke orang tua gue juga karena takutnya relationship orang tua gue sama dia misalnya jadi nggak enak atau jadi ya ada intervensi dan lain-lain gitu. Jadi gue telan aja. Nah disitulah bakar sampah dan nyiram jalan jadi berfungsi. Karena uangnya di situ. Benar. Aduh, gue jadi lebih relate. Ini cracking yang gue belum kebayang. Ini konten paling gue siapin emang cuma mau bahas fatherhood, ngomongin soal gimana orang 30-31 tahun tuh udah bicara tentang jadi orang tua. Ya mungkin gue belum relate guys, nggak usah ngeledek gue di komen gitu. Nah, cuma thank you Iqbal for sharing this. Thank you so much. Gue punya pertanyaan terakhir. If one day your kids will watch this video, which menurut gue matters of time pasti ditonton, 5 tahun lagi juga udah gede, gitu kan. Lo mau ngomong apa ke anak lo? Atau rasa cinta seperti apa sih? Cinta apa sih lo sama anak-anak lo? Apa yang gue omongin ya? Lo bisa ngomong ke kamera ini lo. Iya. Dear siapa dan siapa? Ayah Iqbal, ya Allah. Iya. Kan lu biasanya nulis. Nah ini gue sebenarnya minta lo nulis impromptu nih. Ya sulit. Tapi ya mungkin kalau ya Ibra dan Jana mungkin ada banyak lah ya. Tapi yang gue kepikiran satu sih. Gue tuh bikin, ini gue sambil cerita ke lu ya. Gue tuh bikin game sama anak gue. Gamenya lama-lamaan peluk. Jadi kita pelukan, siapa yang lepas duluan dia yang kalah. Oke. Nah, gue main itu sama anak gue. Sebenarnya itu alibi gue aja, supaya gue bisa peluk anak gue selama mungkin gitu. Karena gue cukup yakin ada waktunya di mana dia udah nggak mau dipeluk, dia udah nggak deket sama gue gitu. Mungkin keras kepala, gue keras kepala, dia keras kepala, dan kita jadi nggak sedekat sekarang gitu. Nah, kayak ya mungkin gue apa ya mau bilang ya itu ya ayah minta maaf, itu akal-akalan ayah aja supaya ayah bisa peluk kamu selama mungkin, karena mungkin ada masanya nanti kita udah nggak kamu udah nggak mau dipeluk lagi gitu, dan mungkin ada masanya kita udah nggak, ada banyak konflik yang terjadi lah gitu, kayak ada banyak konflik yang terjadi, mungkin kita nggak hidup nggak sesimpel itu, kamu maunya apa, ayah maunya apa, nggak ketemu gitu. Tapi ya ketika itu kejadian, ya mungkin ayah cuma pengen punya memori, salah satunya adalah ya ayah pernah peluk kamu lama-lama dan ayah yang menang. Oke, thank you Iqbal buat waktunya nerobos hujan Jakarta malam ini untuk datang di namanya juga podcast. That's the end of second part diskusi kita hari ini. Kita ngobrol banyak banget, mulai dari gimana kerjaannya Iqbal, kemudian part 2 kita ngobrolin gimana fatherhood ala Iqbal. Gue pribadi merasa bahwa banyak orang cerita tentang motherhood, banyak media bicara tentang ibu, tapi kita cowok-cowok ini yang hidup dengan, apalagi yang hidup dengan, gue akan bilang bahwa kayak gue punya fatherhood traumatic yang gue nggak tahu how to start everything as a dad gitu ya. Kita pasti bingung, dan cerita-cerita Iqbal ini semoga menginspirasi kalian semua. Thank you for coming, thank you for watching. Gua Ogi yang bukan cockroaches, selamat malam, dan teman gua Patrick, bukan Patrice Evra, dan Gue Iqbal yang bukan Cowboy Junior. Yeah. Masuk. Thank you, bye-bye. bye semua. Bye, thank you.